Karena kenapa SSA-nya gede? Karena dia berpori. Nah, pori-porinya itu real atau enggak, bener atau enggak, ngeceknya gimana? Nah, lupa kan tadi saya nggak nyampein apa coba? Saya lupa nggak nyampein media biologi. Tadi cuma saya sampaikan untuk MBBR-nya aja, pakai Kaltnesh. Setelah Kaltnesh di belakangnya itu ada full Momogi. Momogi juga bisa dibeli di Tokopedia-nya Tosin. Kenapa kita pakai Momogi? Tahu nggak teman-teman? Kalau saya nih ya, kalau saya ngelihat kualitas media biologi, khususnya yang ceramic base, itu setidaknya dari tiga variabel. Satu, dari sisi realnya SSA. Maksudnya begini, media biologi yang ceramic base itu kan, karena kenapa SSA-nya gede? Karena dia berpori. Nah, pori-porinya itu real atau enggak, bener atau enggak, ngeceknya gimana? Direndam. Ketika direndam, karena ini kan media biologi ceramic base ya, kalau pori-porinya itu benar atau real, SSA-nya itu benar-benar luas, itu pasti tembus. Jadi seluruh pori-pori bisa diakses dengan diakses air. Ketika seluruh pori-pori bisa diakses air, itu pasti dia tenggelam. Itu salah satu ciri-cirinya bagi saya ya. Mungkin teman-teman lain ada yang punya cara lain. Nah, tapi bukan berarti kalau tenggelam itu selalu pori-porinya tembus. Media-media yang bantep, yang nggak pakai pori-pori, ada juga, artinya dia apa? Tenggelam, memang dia tenggelam, tapi karena bantet, nggak ada pori-porinya, gampang lah. Batu juga pasti kalau masuk air kan tenggelam, gitu ya. Terus kedua, variabel kedua yang saya selalu sampaikan adalah dari sisi bentuk. Bentuknya, memang sih kalau standar kita media biologi itu selalu berada di chamber yang bersih, karena urusan kebersihan apa segala macam kotoran itu sudah diselesaikan oleh filter mekanis, dalam hal ini RDF. Bahkan untuk memastikan chamber biologi kita itu bersih, saya selalu menambahkan aerasi. Fungsinya aerasi apa? Ada, sudah kita bahas juga. Untuk salah satunya adalah menghilangkan atau nendangin kotoran yang ada di media biologi, gitu ya. Jadi dari sisi bentuk, kalau filter mekanis Anda tidak kuat, itu gampang clogging. Jadi kita milih media yang punya lubang air di tengah. Jadi sudah bersih, plus lagi bentuk medianya mendukung untuk itu. Jadi nggak gampang clogging. Ada juga karena media yang nggak bisa disusun, jadi harus dikantongin gitu kan. Terus malah ditumpuk-tumpuk, nggak pakai aerasi lagi. Akhirnya apa? Media itu berfungsi sebagai mekanis karena untuk nangkep kotoran, padahal media biologi fungsinya bukan itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak paham, silahkan komen di kolom komentar di bawah atau nanyakan di Tokopedia kita. Terus variabel ketiga, jangan lupa dari sisi endurance. Endurance itu apa? Dari sisi tingkat keawetan media, ke apa ya, kualitas bahannya ya. Kan ada tuh media-media biologi yang cepat habis gitu, cepat habis itu ada. Sebenarnya sih bukan karena digesek air dia habis, karena mungkin apalagi kalau pakai aerasi, media yang secara endurance nggak kuat, gesekan tuh, namanya ceramic base, ketika gesekan keropos habis gitu. Nah, media-media yang endurance-nya bagus pasti awet. Dan media biologi itu sepanjang masih ada fisiknya, apapun bentuknya, dia sudah pecah, sudah patah, itu masih bisa ditempatin oleh bakteri nitrifikasi. Dalam hal ini adalah Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nah, ini sering ditanyakan juga, emang bakteri itu apa sih gitu, tugasnya apa sih? Silahkan isi di kolom komentar kalau ada yang belum paham. Dua bakteri itu adalah bakteri aerob yang butuh oksigen. Itulah salah satunya kenapa kita selalu masang aerasi di bawah chamber biologi. Terima kasih ya. Ini khusus juga karena menyambung tadi, ada yang belum saya sampaikan, jadi malah jadi agak panjang lebar bahas untuk media biologi.